Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Lutfi dan kalian ditemani oleh Mas Aminuddin ya, dalam podcast diskusi santai. Ya, sebenarnya terima kasih buat Mas Amin karena di tengah kesibukannya tadi habis pertandingan catur Mas ya, sangat seru sekali. Cuman saya kalah guys, peringkat ke-23 dari 28 orang. 28 orang ya. Ya alhamdulillah masih menang Mas daripada kalah semuanya. Ya. Tapi overall seru Mas, tak akui baru pertama kali ini bisa tanding catur sejak terakhir tuh SD. Ya. Dan langsung aja Mas, ini kita mau ngomongin tentang tips buat memulai bisnis. Kan Mas Amin pengalaman bisnisnya banyak, mulai dari bisnis ini warkop, terus kemudian toko sembako ya, yang brandnya Saga Jaya ya. Itu di mana aja Mas sekarang? Toko sembako ada 2 di Simo Kalangan, sama di satunya di Jalan Kendung. Oh ya, kalau warkop di Jalan Simo apa ini Mas? Simo Kewagean. Simo Kewagean nomor 83B. Oke, mungkin buat teman-teman yang di Surabaya bisa mampir Mas ya di warkop Saga Jaya. Bisa dilihat di Google Map juga. Tadi saya juga kesini juga pakai Google Map. Oh, ya. Sudah muncul ya di Google Map? Sudah muncul. Alhamdulillah nggak nyasar karena langsung diarahkan ke sini sama Google Map-nya. Oke. Alhamdulillah. Lah itu Mas, dengan berbagai macam pengalaman itu Mas, saya merintis bisnis mulai dari nol sampai sekarang. Lalu itu mungkin bisa sharing kira-kira kalau mau memulai bisnis itu apa aja sih yang harus dipersiapkan, difikirkan dan langkah-langkahnya. Ini mulai dari nol Mas ya, mulai dari belum punya pengalaman dan pengetahuan sama sekali. Mungkin sama ada insight yang bisa sama share ke teman-teman semua kalau mau mulai bisnis. Ya terus terang gini, Ya. kalau saya dibilang berpengalaman ya terus terang belum. Ini kan masih 2 tahun. Saya baru mulai bisnis kan baru tahun kedua. Saya start bisnis buka usaha itu bulan April 2020. Pokoknya bertepatan dengan awal-awal pandemi. Awal pandemi ya. Awal pandemi. Nah, sehingga saat ini pun kalau dibilang berpengalaman, saya terus terang ndak enak, merasa malu ya, masih baru lah, masih menjajaki. Cuma orang kan kesannya lihat kok baru tapi kok tokonya sudah banyak, progresnya lah itu lumayan. Kan sawang sinawang lah kalau gitu. Ya cuman saya berusaha berbagi berdasarkan apa yang saya alami ya. Maksud saya yang saya alami kan ya belum tentu bisa berhasil di orang lain. Ya juga belum tentu gagal. Ya bisa diambil pelajaran atau hal yang dipandang masih realistis, masih bisa diambil pelajaran dari situ, monggo. Iya, betul banget. Cuman yang saya sampaikan basicnya pengalaman. Terus terang saya kalau teori-teori bisnis, manajemen bisnis dan sebagainya enggak banyak. Saya berangkatnya wis pure dari pengalaman langsung di lapangan. Berarti sampean sebelum memulai bisnis ini enggak belajar tentang teori bisnis banyak gitu Mas ya? Enggak, terus terang. Tapi learning by doing. Wow. Saya terus terang dulu backgroundnya kan sosial bukan bisnis. Saya dulu aktif di pengurus Yayasan Al-Kafi. Ya sempat jadi staf pengajar baik di pembinaan moral maupun dibantu-bantu di pesantren. Dulu masih pesantren, belum STID ya. Dulu masih bantu-bantu ngajar di pesantren. Nah setelah itu saya sebelum bisnis kan nge-grab dulu 2 tahun. Grab car ya. Justru saya bisnis itu kan gara-gara grab car-nya mandek, mati. Kena pandemi. Saya jalan 2 tahun. Terus banting setir ke bisnis gara-gara waktu itu cari penumpang enggak ada. Biasanya sehari minimal 200.000, 300.000. Tiba-tiba kena pandemi awal-awal sehari itu cuma 15.000 satu penumpang. Wow. Bensinnya 100.000. Waduh. Ya tak nututi toh. Gak balik modal. Minus ya. Minus malah. Saat itu saya tenger-tenger di rumah. Ya leng-leng gitu ya. Ya istilahnya itu ya bingung apa yang harus dilakukan. Nah cuman inspirasi saya justru dari
teman-teman pengurus di Yayasan Al-Kafi. Terus dulu saat jadi bagian dari pengurus Yayasan Al-Kafi, saya banyak belajar dari sana tentang nilai-nilai kerja keras, berpikir rasional, terus juga tentang budaya kompetitif, empati, dan banyak kultur-kultur positif yang ada di Yayasan Al-Kafi yang saya coba adopsi dalam memulai atau merintis bisnis. Contohnya waktu itu ketika Grab sepi, saya putar otak gimana ya minimal bisa makan lah, sebab tabungan saya kan lambat laun kan habis. 3 minggu saya tidak ngapa-ngapain. Ya kan ada pembatasan, tidak bisa keluar, masih virus masih besar-besarnya, masih merajalela, penumpang ya tidak ada, otomatis tidak ada pemasukan. Saya off di rumah 3 minggu. Nah, setelah itu saya mikir kalau begini terus tidak dapat penghasilan, tidak dapat makan, tabungan habis, mati saya gitu. Begitu. Ya akhirnya setelah itu saya memulai, awal belum punya toko saya. Sehingga mengalir itu di situ. Sehingga saya waktu awal itu prinsip dasar awal pokoknya cari usaha yang halal bisa buat makan. Di situ toh. Terus kok kepikiran sembako, itu kenapa Mas? Lah dari sana saya coba searching kecil-kecilan lah. Saya lihat di beberapa situasi, apalagi pandemi masih awal-awal ya. Betul. Saya juga tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir, Sehingga waktu itu saya cari bisnis apa yang memungkinkan, istilahnya saya tidak perlu punya background di bidang tertentu. Saya terus terang keahlian bisnis juga nul putul, Saya cuma punya moral mental kerja keras, wis itu aja, sama bisa mikir sedikit lah, walaupun tidak pinter-pinter amat, Merendah terus Mas. Nah itu saya coba searching, tanya-tanya lah. Kebetulan sambil proses searching, riset, saya waktu itu belum buka toko toh. Saya akhirnya menangkap peluang di saat pandemi kan banyak orang yang tidak bisa keluar. Entah karena masa isolasi atau work from home, WFH itu. Ya kan, banyak toko-toko tutup, kantor-kantor juga tutup. Banyak orang yang bekerja di rumah atau yang kadang di PHK, Nah, dari situ saya menangkap peluang kalau orang butuh mobilitas di luar sedangkan dia tidak bisa keluar. Nah, sedangkan mengandalkan aplikasi ya mungkin bisa, tapi kan tidak semua aplikasi bisa cepat atau sesuai request, Nah, dulu awal-awal saya akhirnya buka itu, istilahnya jasa beli. Jadi sembako orang berarti sampean antarkan ke rumah-rumah gitu. Nah, rata-rata kebutuhan paling rutin itu sembako. Itu. Orang tidak bisa keluar cari makan, mungkin bingung beli beras, saya menawarkan diri, saya bantu beli beras. Saya bantu beli minyak, saya bantu beli telur, saya bantu beli tepung, beli kebutuhan pokok yang dia tidak bisa keluar. Lalu saya buka, untungnya saat itulah teman-teman dari Yayasan Al-Kafi support kepada saya dengan memberikan banyak orderan di situ. Nah, dari situ akhirnya saya mengalir. Mohon maaf ya. Apa? Halo, iya Pak. Ya, mohon maaf ya. Oke, lanjut lagi. Dari mana? Akhirnya sampai dari mana tadi? Sampai menemukan sembako di prospek gitu ya. Prospek itu gara-gara itu tadi lah. Terus saya pas beli kulaan sembako itu kan tanya-tanya sama taci-taci ya. Kan kadang usaha sembako yang agen-agen besar, grosir besar kan itu ya. Banyak orang Cina juga, ada orang Jawa juga, Cina juga. Kebanyakan Cina sih sudah grosiran besar. Itu saya tanya, "Lu sih nek pandemi ini ya apa, Cik? Menurun tak gak?" "Wah, aman, Mas." Oh ya aman maksudnya. "Iya, Mas, supaya pandemi ini, Mas." Wis lah, sembako itu aman. Soalnya kini jual bahan mentah. Orang mesti butuh makan. Kena pandemi atau enggak kena pandemi mesti tetap butuh makan. Sama dibutuhkan. Entah itu pakai uang sendiri, uang tabungan, dikasih tetangga, kasih kantor, kasih orang lain. Tetap kan orang butuh beli. Kita nyediakan. Beda dengan restoran, banyak yang tutup karena dia makanan cepat saji, mateng makanan sudah masak dan harganya bisa mahal karena harus diolah toh, butuh tempat, butuh chef, butuh pelayanan Nah, kalau masak sendiri kan biayanya bisa ditekan. Cuma bahan mentahnya kan tetap harus beli. Nah, hampir sebagian besar ceritanya sama. Bahwa sembako itu bisnis yang paling stabil di saat pandemi. Itu survei saya 3 bulan sebelum buka toko.
Oke. Setiap saya kulaan kan teman-teman banyak yang pesen toh. Bahkan dulu pesen beras, gula, telur, bahkan pesen makanan kucing saya belikan. Oh, ya gara-gara orang ya? yang kena COVID itu kan tidak bisa keluar. Itu, dia kan punya peliharaan kucing. Yo dia request pakai kucing, saya cuma belikan. Sekarang saya tanya, tinggal saya tanya pesen makanannya yang merek apa, beli berapa, 1 biji, 2 biji, 1 box atau berapa. Iya. Makanan kucing, hand sanitizer, alat semprot. Ya dulu saya request apapun saya belikan. Wis pokoknya harganya cocok, oke. Lah, ya. Saya disupport karena teman-teman itu senengnya ndak banyak ruwet, maksudnya ndak banyak ngenyang-ngenyang, ndak ngenyang, harga yang saya sampaikan, saya biasanya ambil keuntungan 10%. Misalkan gula 11.000, saya ambil untung 1.000. Ya. Ini gak apa-apa, tak sampaikan ini harga dari saya segini, ndak apa-apa. Gak apa-apa mas, wes oke Mas Amin. Ya untuk bensin hampir lah ya bensin ada sendiri. Jadi biaya per barangnya ada plus ongkirnya 5.000 itu dikasih sendiri. Ongkir 5.000. Saya kan tarif ongkir se-Surabaya 5.000. Nah, ongkir ada tarif sendiri karena mereka enggak bisa ambil toh. Iya. Lah per barangnya keuntungan kan barang ngecer ya, itu rata-rata sembako 10%-an. Jadi beli 20.000, keuntungan saya 2.000. 50.000, keuntungan saya 5.000. Itu saya kumpulkan satu gitu. Nah, enaknya dari teman-teman itu support karena setiap mereka butuh ngubungi saya dan enggak pakai nawar. Harganya itu langsung berapapun harga yang saya sampaikan, saya berusaha menjaga itu dengan saya berusaha menyampaikan apa adanya. Harga gula saya segini, saya jual ambil untung sekian persen, segini mau ndak? Kalau mau ya saya belikan, kalau ndak mau ya ndak apa-apa. Saya juga ndak memaksa. Kalau nganggap harga saya kemahalan, ini mau nego diturunkan boleh. Cuma asal saya dapat selisih, pokoknya jangan pas itu gitu. Dan sebagian besar enggak minta nego, mesti langsung oke gitu. Makanya itu yang saya pandang support yang luar biasa di saat awal-awal merintis dari teman-teman, khususnya dari teman Yayasan Al-Kafi. Di situ yang saya merasa bersyukur, merasa sangat berterima kasih sekali lah. Saat itu yang bikin saya masih bisa bertahan hidup itu. Nah, terus sampai akhirnya bisa punya toko sendiri, itu gimana Mas dinamikanya? Kan itu awalnya nggak ada tokonya kan, masih kayak jalanan gitu ya Mas? Betul. Di rumah gitu ya? Di rumah. Berarti lambat laun semakin main online saya. Main online itu WA sama IG. Saya kan sering posting di WA sama IG. Dari situ juga banyak temen yang tahu kalau saya bisa menyediakan kebutuhan sembako. Itu begitulah. Dari situ dalam perkembangan ada teman menawari beberapa orderan jumlah yang agak besar. Akhirnya saya riwa-riwi dari tempat kulaan naruh barang ke rumah. Rumah saya kan sempit. Saya ada mobil tapi mobilnya bekas Grab dulu loh. Bekas Grab car itu. Kalau masuk rumah enggak bisa sampai depan rumah, harus berhenti di ujung gang. Dari ujung gang ke rumah itu jalan kurang lebih 30 sampai 40 meter lah. Lah kalau usung-usung ya lumayan ya tenaganya. Sebulan cuma sekali 2 kali enggak apa-apa. Ini hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ya. Tapi lagi yang diusung enggak sekedar Indomie 1 dus, 2 dus, tapi beras 25 kilo, tepung 25 kilo, aqua botol, aqua gelas. Itu kan banyak toh. Iya banyak sampai sih. Saya dibantu mertua, bantu istri saya, kadang anak saya yang bantu riwa-riwi itu ngangkut dari rumah ke mobil itu loh. Kan jaraknya jalan 40 meter itu kan sekali 2 kali enggak apa-apa lah, berkali-kali ya lumayan ya. Remek ini kan begitu. Pengkor ini. Nah, itu akhirnya nek gini terus ya lumayan. Akhirnya saat itu ada teman yang ngasih orderan rutin dalam jumlah besar. Saya hitung nilai keuntungannya dengan omset yang masuk. Ternyata kalau saya cari kontrakan yang dekat rumah akhirnya nemu di Simokalangan itu toko pertama. Itu saya kalkulasi antara pendapatan sama hasil sama biaya kontrak dibagi 12 bulan per tahun. Ternyata masih ada selisih. Selisih 3 juta 4 juta untuk biaya hidup sehari-hari kan. UMR Surabaya kan sekitar segitu loh. Akhirnya saya putuskan kontrak toko. Yes, dengan modal orderan itu tadi, orderan yang dari temen itu akhirnya saya coba beranikan ya wis lah. Nah, orderan dari temen ini sebenarnya cuman sedikit. Saya kulak butuh 2-3 hari, terus kirim orderan sekitar 3 hari, Nah, orderannya agak jauh, makanya jumlah barangnya lumayan. Saya bisa untung bersih 6 jutaan lah.
untung kotor ya, 6 juta, ya? 7 juta. Terus saya potong 2,5 buat biaya kontrak, sisanya kan 4 jutaan. Ya. Itu buat biaya hidup masih cukup. Dan cuma kerjanya simple, 3 hari kulaan, 3 hari kirim. Lah kalau ngontrak toko 1 bulan cuma dibuat 6 hari kan eman. Ya. Akhirnya 24 harinya kalau cuma naruh barang orderan itu tuh kan kosong melompong kan eman. Lah sejak itu hasil keuntungannya itu saya pakai buat nambah barang. Itu akhirnya semakin berkembang. Itu gitu. Ya tetap dulu ada modal dibantu keluarga istri. Jual sawah di desa. Saya statusnya pinjem. Waktu itu dikasih modal berapa? 36 juta. 36 juta, biaya ngontrak 28 juta. Jadi sisanya 8 juta itu. 8 juta ya. 8 juta plus keuntungan orderan tadi. Itu saya tambahi untuk kulaan awal. Ya awal saya tokonya kosong melompong. Ya kayak oblong-oblong gitu loh. Ya itu begitu. Lah awalnya begitu. Lah dari sana mulai berkembang pelan-pelan. Sama sekarang 2 toko ya Mas ya. Ada toko sama sekarang. Terus warkop ini Mas, ini kok sampai merambah ke warkop, nggak ngembangin sembako, kenapa Mas? Ada peluang apa yang saya baca di warkop? Ya. Kalau warkop ini alasan awalnya simple. Saya terus terang pinginnya buka toko sembako lagi. Cuman saya awal dulu kan ngontrak toko di Simo itu kan ukurannya kecil ya, 4x5 meter, berarti kan 20 meter persegi. Kali dulu awal saya buka itu ya ragu-ragu awalnya. Iki sok berhasil atau enggak, kok malah rugi, kokot itu begitu. Ya saya coba jalan aja lah itu. Saya cuma punya prinsip, nek kene teman-teman kita sungguh-sungguh serius mesti ono dalane lah, mesti ada jasa. Mesti ada jalannya. Jadi saya cuma modal itu, pokoknya gelem ngoyo, berani kerja keras. Itu insya Allah ada jalan lah. Itu saya punya keyakinan itu. Nah dari situ akhirnya saya coba pelan-pelan. Akhirnya toko saya yang awalnya lodong atau longgar, oblong-oblong, akhirnya kan banyak barang masuk. Nah salah satu strategi saya untuk meningkatkan omset penjualan adalah barang by request. Karena modal saya ngepres, modal saya sedikit. Kalau saya beli barang yang tidak ada orang pesen, itu kan barangnya nanti nandon. Nandon itu kayak apa ya bahasa Indonesianya ya? Barang mati. Ya. Tidak bisa diputer. Sebab prinsip dasar sembako itu barangnya harus cepat muter. Berarti pre-order itu Mas. Pre-order atau by request itu pendataan orang mau cari apa. Sehingga setiap orang mau beli ke toko, Mas ini ada? Oh tidak ada. Saya tanya, lu ibu rumahnya mana? Kalau cedok iki Mas mburi toko. Ya kalau orang tetangga dekat ini mesti orang balik lagi. Atau paling enggak ngelewati toko saya lagi. Nah setiap orang tanya, Pak cari barang awal mesti tidak ada. Tapi saya berusaha menjanjikan selama barangnya masih barang yang mudah didapat. Hari ini kosong Bu, insya Allah besok dapat. Orangnya pulang, saya langsung keliling cari barang. Sehingga orangnya balik lagi, saya siap. Gitu terus. Makanya dulu awal barang saya enggak sampai 50 item. Lambat laun berkembang sekarang sampai 2000 item lebih. Saya basicnya by request salah satu awal pengembangan barang dagangan saya gitu. Sehingga apa? Barang yang saya kulak mesti laku. Karena sebelumnya ada orang yang tanya. Contohnya apa Mas? Contohnya yang nanya terus nggak ada? Ya awalnya saya nggak jual pop es. Kebetulan dekat kampung kan banyak orang jualan pop es, minuman di rumah-rumah itu. Mas ada pop es? Belum ada Bu. Besok insya Allah Bu, pop es rasa apa Bu? Kan rasanya banyak itu. Kalau saya kulak semua nggak mungkin. Satu dusnya kan 230-an. Kalau ada 20 rasa ada kalau nggak salah pop es. 20 kali 200 kan sudah 4 juta lebih. Masa uang saya cuma belasan juta dibuat pop es toh, iya toh. Betul pop es. Nah, kan sehingga saya tanya spesifik, belum ada Bu pop es, biasanya apa Bu? Ibu mau belinya? Yang rasa coklat, strawberry sama permen karet Mas. Saya kulak itu. Kulak yang spesifik, iya. Kalau saya kulak banyak, enggak punya modal saya. Modal saya ngepres waktu itu. Nah, itu begitu. Sehingga saya kulak pop es dulu kulaknya enggak 1 dus, 2 dus gitu enggak, kulak rentengan. Rentengan. Kulak 2 renteng, 3 renteng karena uang saya kan harus dibagi dengan item yang lain. Nah, itu yang pernah paling aneh enggak Mas? Yang request beli apa yang paling unik dan aneh? Ya ada. Waktu itu contohnya apa? Apa ya? Contoh cari apa ya waktu itu? Beras sumo. Beras sumo itu kan beras yang kualitas bagus ya. Ya tak lihat
yang pesen beli beras ini yang dari sekian banyak orang pesen cuma satu tok. Ya kalau 1-2 tak layani, tapi berikutnya enggak nyetok banyak saya. Karena cuma satu aja. Karena bukan merek populer. Ya toh. Kalau beras Pinpin saya kulak banyak. Beras kelapa muda yang banyak orang tanya, banyak orang request, baru saya belikan agak banyak. Nek beras yang unik-unik, beras minyak, kalau dulu minyak itu minyak apa ya? Yang itu loh. Minyak ikan dorang spesial. Ada teman yang beli ya, yang beli satu itu toh, ya tak kulakno sesuai jumlah. Sama. Enggak kulak banyak. Yang lain rata-rata kan minyak standar ya. Paling banter Sanko lah yang agak bagus. Baru sama untuk kayak toko serba ada ya, beneran semuanya ada ya, tergantung. Artinya walaupun toko saya kecil, tapi saya mampu mengakomodasi semua kebutuhan pelanggan. Itu begitu. Akhirnya lambat laun toko saya yang kecil penuh. Akhirnya penuh, naruh barang di mana? Akhirnya nyewa gudang. Awalnya gudangnya tak taruh rumah, tapi jauh. Rumah saya kan tadi dari toko ke rumah kalau jalan kaki 5 menit, kalau naik motor 2 menit ya. Cuma mobil nggak bisa masuk. Akhirnya nambah gudang. Nambah gudang 1 kurang, nambah 2 gudang, itu begitu. Awalnya gitu. Nambah 2 gudang kurang, akhirnya nambah toko baru. Ya di Kendung itu. Di Kendung itu ya. Di Kendung untungnya luasnya lebih 3 kali lipat dari Simo. Simo kan 4 kali 5. Kalau Kendung itu 3,5 kali 21. Berarti kan 66 persegi. Lumayan ya. Simo kan 20 meter persegi ya, 3 kali lipat ya. Itu space-nya lebih luas lah, lebih memanjang lah. Tapi kan enak naruh barang, enggak bingung saya. Kali orderan tambah banyak, lah dari situ akhirnya berkembang. Lah yang ketiga mau nambah toko sembako lagi. Saya kan trauma kalau ngontrak toko yang kecil, bakal nambah gudang lagi ya toh. Kayak nanggung gitu Mas ya. Nanggung, akhirnya saya punya standar cari lagi harus yang lebih besar. Lah survei dapat, tapi harganya itu yang saya sempat survei selama sebulan 2 bulan lebih habis lebaran kemarin, ada alternatif 3-4 alternatif di daerah Manuan. Wilayahnya prospek, kehidupannya aktif 24 jam, kepadatan penduduk masuk, wis hampir dengan Simo hampir sama lah. Lokasinya juga masuk, lahannya luas, budget yang tidak nututi. Saya harus minimal 2 tahun. Setahunnya itu 60 juta. Kalau Simo kan 28 juta. Kalau Kendung cuma 20 juta. Saya untuk biaya buka toko itu kan tidak hanya biaya kontrak, kan kita harus ngisi barang. Yo biaya kontrak ngisi barang yo beras, sembako dan lain sebagainya. Dulu mungkin awal karena saya masih belum tahu ya. Awalnya kan lambat ya. Itu ya modal 15 juta masih bisa buka. Cuma ya barang seadanya. Ya ndak lengkap lah ya toh. Tapi lambat laun sudah ngerti, teteane buka sembako itu mesti sing digoleki iki item minyak, beras sing merek iki. Nek wilayah barat beras Pinpin sing paling populer. Terus ada gitu. Saya survei dulu, saya survei kan keliling se-Surabaya. Wilayah utara itu paling banter merek Kolpo Ijo, merek ini. Wilayah selatan merek ini itu ada. Ada tipe-tipean. Kebetulan teman-teman saya kan juga nyebar di pelosok Surabaya. Utara, timur, selatan, Surabaya pusat itu banyak. Kan dari situ saya tahu, Mas ono beras merek iki, Mas beras iki. Merek-merekan. Merek wilayah utara senengane merek iki. Lah wilayah barat merek iki. Wilayah saya kan wilayah barat. Lah tetangga-tetangga juga mesti cari merek ini. Nah itu saya observasi di situ. Nah kebetulan itu gak nututi. Kali untuk buka toko yang agak besar itu modalnya 100 lebih, bahkan hampir 200. Nah waktu itu kebetulan saya selain dana pribadi, saya juga dibantu kakak saya, juga ada dari teman-teman yang turun modal. Yang investasi itu. Nah saya kan prinsipnya gini, ada uang saya putar, ndak ada ya sudah, berjalan dengan modal yang ada. Saya prinsipnya simpel, pokoknya ono duit aja ngendon, ngono eman. Nah itu begitu. Nah dari situ saya putar lah. Ada orang yang seneng percaya dengan progres saya. Ada uang saya belikan barang, ada uang saya belikan barang itu. Prinsipnya sembako kan barang harus muter. Nambah. Investasi ya Mas di sampean ya. Dulu aset saya tak hitung enggak sampai 100 juta, sekarang 450 juta lebih. Wih, total aset itu maksudnya ya barang-barang dagangan, etalase, kontrak toko tak hitung penyusutan kan semakin berjalan kan menyusut itu sudah tak hitung ya, dipotong per bulan berapa. Itu sekarang terakhir berapa? Awal Januari kemarin. Berarti 9 bulan yang lalu itu sekitar 450 juta aset saya. Luar biasa guys. Dulu masih 100 juta. Awal-awal masih 36 juta. Modal awal kan 36 saya.
dalam 2 tahun tapi progresnya sudah itu ya berarti luar biasa Mas. Loh, tapi bukan dana saya sendiri, iya, juga ada campuran dari teman-teman ya. Ya. Lah dari situ, saya prinsipnya simpel. Ya. Ada dana, saya puter, enggak ada ya saya mengandalkan barang yang sudah ada. Itu gitu. Nah kalau warkop ini Mas, ini kenapa kok buka warkop ini? Karena cari toko sembako biayanya mahal. Waktu saya punya budget cuma 100 jutaan. Oke. Lah kalau buat ngontrak itu kan 120, harus 2 tahun toh. Iya. Lah kalau ngisi barang minimal 50. Dengan toko seluas itu minim itu 50. Lah untuk infrastruktur beli etalase, kulkas dan lain-lain itu bisa 20 jutaan. Total hampir 200 lah. 120 tambah isi sembako 50 ya. Tambah 170 toh. Infrastrukturnya ya. Tambah infrastruktur tambah itu semakin total 200 toh. Ya. Bang saya cuma 100. Iya. Loh kalau saya paksakan cari yang lebih kecil nanti saya ketun lagi. Iya. Kayak Cimo yang kecil loh. Kok mesti nambah gudang lagi ya toh. Nanggung gitu loh. Iya. Akhirnya saya tahan dulu ya apa ya lah. Cuma dana ini kan sudah kadung ada nih enggak diputer kan eman. Iya. Nah, akhirnya saya coba hitung-hitung, saya survei warkop itu. Saya cari toko lagi kok enggak dapat harga yang cocok gitu. Nek setahun gitu boleh bisa saya. Cuma kok enggak nemu yang bisa setahun. Ada tapi tokonya kecil ya toh. Akhirnya survei-survei warkop itu. Saya keliling 2 bulan ke warkop STK, ke warkop kecil, mulai warkop kecil yang meja kursinya cuma muat 5 sampai 6 orang. Sampai 30 orang, 50 orang sampai 100 orang. Itu saya datangi semua selama 2 bulan. 2 bulan ya. Saya beli Indomie, beli teh anget, saya ngamati. Sambil pagi, ngamati. siang, sore, malam itu yang datang berapa sih? Warkop dengan ukuran sekian, lahan parkir sekian, itu saya cek. Sampai ngamati sedetail itu Mas. Iya, kayak dulu sembako kan 3 bulan itu saya survei harga, survei barang, survei item itu 3 bulan awal sebelum buka toko plus 3 bulan punya toko kan masih jalan terus. Masih ya. Survei terus. Total 6 bulanan lah. Itu bandingkan harga. Kayak beli minyak itu ya. Saya beli minyak itu enggak satu tempat. Beli minyak merek A di tempat ini, beli minyak merek B tempat ini, beda-beda tempat. Beli beras juga gitu. Beras yang murah di sini sebab umumnya tempat-tempat agen grosir. Ini mungkin rahasia dapur perusahaan ya, tapi saya buka umum enggak apa-apa. Itu ini guys. Secara umum mereka sweet budget. Sweet budget itu maksudnya gimana? Misalkan dia punya 100 item barang. Dia punya 10 item andalan yang murah, 90-nya enggak mesti murah semua. Murah itu maksudnya dibanding toko agen grosir yang lain. Itu hampir semua rata. Berarti mutualisme gitu. Bukan apa ya, kayak substitusi. Ya. Jadi barang ini lebih murah dibanding yang lain, tapi barang itemnya lebih mahal. Lah biasanya orang kulaan, toko-toko sembako kecil-kecil, itu kadang ribet toh. Enggak mau ribet, wis sekali kulat satu tempat wis iki sekalian dapat banyak. Nah saya enggak tak utuni. Untuk beli minyak itu kan mereknya banyak. Ya enggak semua merek beli di satu tempat enggak. Merek A beli tempat A. Murah. Lah saya menekan biaya kulaan di situ. Nah itu butuh riset 6 bulan itu untuk menentukan tendaannya minyak toh. Beras, terus tepung ya toh. Gula, minuman rentengan, pop es, nutrisari, marimas ya 2000 item itu. Kan bayangkan 2000 item selama 6 bulan itu saya bandingkan harga terus. Beli di sini, beli Aqua sama klub aja beli tempat beda ya harganya beda. Tempat ini murah klubnya, tempat ini mahal klub Aquanya itu. Nah, kita harus betul tahu jelilah. Saya berani ngutuni itu. Yang di toko-toko sembako lain belum tentu. Mereka umumnya kulaan di satu tempat di situ terus. Sampai mati di situ terus. Nek saya enggak. Nek sampean itu bener-bener berani untuk kerja keras dan mencari satu persatu yang mana yang paling murah gitu ya. Luar biasa. Lah, plus lagi ada perubahan harga. Beberapa periodik kan ono sing seminggu sekali, sebulan sekali harga dirubah-rubah. Lah saya update terus ya. Lah saya update terus. Lah kadang orang kan enggak sempat update ya. Wis malas lah, wis penting ini ya ini gitu ya. Nah, investasi surveinya di situ. Yang mahal itu di situ. Oh iya, Mbak. Hati, Mbak. Ya. Kalau lama itu 6 bulan saya. Sehingga dari situ saya tahu, nek kula iki nang kene, nek kula niki nang kene, kula niki nang kene. Ya ini yang saya yakin enggak semua orang tahu gitu loh. Tapi orang kalau pingin tahu dapur perusahaan saya, orang jadi karyawan saya sebulan aja sudah tahu semua. Itu sama nggak apa-apa Mas? Maksudnya? Nggak apa-apa. Saya memang tak niati berbagi kan bisa berbagi materi sama berbagi ilmu. Saya sudah bilang ke semua karyawan saya, kon melo aku, ojo sampai setahun, saulan nih, wis apal tempat kulanku nanti ya. Iku sajane nggak semua toko sembako
punya dapur perusahaan yang bisa dibagi ke karyawan. Tapi sampean wis los aja ya? Saya los. Nah itu sampean nggak takut karyawan sampean buka toko sembako lagi? Tambah seneng saya. Dia buka usaha lagi kan berarti dia sudah punya pikiran maju untuk berwirausaha. Tapi kan jadi kompetitor sampean. Lu enggak masalah, cuma saya tekankan, kompetitor enggak masalah. Bahkan toko jajaran sama saya enggak masalah. Pokok situ ojo ngelek-ngelekno ngono ae. Nek kon ngelek-ngelekno entek kon ngono ae. Oh iya. Ya saya berusaha proporsional. Nek kon apik aku apik, kon nek elek aku mikir antisipasi aja sampai aku mbok eleki ya. Oke. Itu begitu. Seberani itu ya. Iya, bener sampean bilang ke karyawan saya semua. Saja meneh 1 bulan 2 minggu magang kan karyawan baru ke saya kan mesti magang 2 minggu. Oh, 2 minggu magang. Terus setelah 2 minggu cocok, dia cocok, saya cocok, baru tak angkat tetap. Oke. Lah itu mesti. Jangan kan sebulan 2 minggu aja mis apal ya. Apal. Tempat kulaan saya sudah apal. Nah kalau sampean cermati di toko sembako yang lain, yang punya karyawan, itu rata-rata karyawannya itu ngelutek di dalam toko, nimbang gula, nimbang tepung, ngangkat beras, ambilkan indomie, ambilkan rentengan. Nggak ada yang keluar kulaan kirim, nggak ada. Nggak ada ya. Lah karyawan saya nggak. Tapi sampean yang kulaan yang kirim itu karyawan sampean? Iya, karyawan saya semua. Dulu awal-awal ya saya sendiri, awal-awal masih belum punya banyak karyawan ya. Saya baru punya banyak karyawan kan bulan ke-7 atau ke-8 itu. Saya buka toko bulan Juni, Januari saya baru rekrutmen karyawan baru. Berarti berapa? Juni ke Januari. Juni 2020 ke Januari 2021. Lah Januari 2021 baru ngangkat 4 karyawan baru. 4 karyawan baru. Sekarang berapa Mas karyawan total? Total 18. 18. Sama warkop ini ya? Sama warkop. Total 18. Dari 3 tempat ya. 2 toko sembako, 1 warkop. Lah tadi kembali ke kenapa buka warkop ya? Iya, warkop. Akhirnya dari situ